sampai ke babak adu penalti, terus juga hampir berendang terakhir. Seperti apa Pak tanggapannya Ya, malam ini? kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa tentu kita juara. Ya, memang Coach Gerald kehilangan dua pemain inti di lini tengah, Tony dan Arkan. Tidak mudah. Kalau kita lihat di babak pertama juga dominasi daripada pemegangan bola cukup dominan, tapi ya kembali baru di menit terakhir Jens Raven bisa skor. Dan tadi saya senang Hoki juga skor di adu penalti. Bagus skornya Hoki. Ya, kita menang 7-6. Ya, saya berharap tim melakukan 3 hal sekarang bersama Coach Gerald. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua udah kecapean. Recovery, jangan sampai ada cedera tambahan karena kita kehilangan 2 pemain inti. Ya, yang kedua mungkin juga evaluasi, karena saya yakin tim Vietnam juga menyiapkan strategi tersendiri tanpa merubah pola permainan kita. Kan soalnya kita lagi bentuk pola permainan yang memang mungkin sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya ini kan semua pilihan permainan. Yang ketiga ya kembali semoga Jen sama Hoki dengan gol yang dia ciptakan hari ini dia bisa lebih confidence dan anak-anak lebih coba bermain lebih tidak tergesa-gesa ya. Babak pertama ada beberapa kesempatan. Doni, Sayang, ya Maulana kalau nggak salah tadi juga Sayang, Jens Raven kena tiang. Tapi ya bola kan, bola ya udah hasilnya apapun kita harus nikmatin. Nah, menang karena penalti ya kita harus nikmatin. Pak, melihat Vietnam lawan timnas Indonesia di final gimana? Ya ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ya, kita tidak boleh ya sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga. Pak Erik, soal penyelesaian akhir timnas gimana Pak? Soal penyelesaian akhir finishing. Ya tadi gol yang seragam akhirnya. Dari banyak peluang Pak. Ya itu yang harus diperbaiki, kesempatan dari beberapa pemain yang sudah one on one dengan goalkeeper. Erik, ngeliat tadi Hoki selalu disorak-sorakin setiap megang bola di pertandingan, kira-kira gimana Pak Erik? Ya, saya yakin Hoki punya mental yang kuat. Kalau kritik itu lumrah, tapi bully tidak lumrah. Ini beda loh. Jangan dikonotasikan kritik sama bully sama loh. Kalau kritik, kenapa begini, harus begini. Kalau bully kan menyerang ya macam-macam, tinggi badan, diancam-ancam, itu bully loh. Kemarin ada video viral anak kecil ditempel di tembok, ya, dipukulin, diginin segala, ya itu bully. Nah kita kembali harus membedakan kritik atau bully. Ya kalau kritik ya memang ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi, ya nggak boleh bully. Ya pemain diberi kata-kata kasar, sebenarnya mereka juga tertekan yang akhirnya jangan ya. Saya seneng Hoki tadi ya menciptakan gol waktu penalti, golnya keren. Ya itulah mental. Sebelumnya kan Anda sempat menyentil bahwa Jens Raven kemudian Hoki harus cetak gol ya. Nah, saya nggak menyentil, saya bilang ya ini bedain juga media. Bahwa yang saya bilang kita sudah bermain cukup dominasi, tetapi hasilnya serangannya belum maksimal. Saya berharap ya itu yang harus diimprove. Ya, saya bukan tipe pemimpin yang nyalain anak buah. Kemarin saya bilang kalau mau hujat saya, hujat PSSI, jangan hujat tim nasional. Beda ya, kritik itu bukan hujat loh.
Ya, jadi itu yang saya bilang. Pak, tapi Masih. ngelihat pertahanan Indonesia hari ini kan kebobolan 1. Dari kemarin grup belum kebobolan sama sekali. Nah, Thailand tadi main counter attack-nya cukup rapih tuh, Pak. Kira-kira lawan Vietnam kalau mereka melakukan hal yang sama seperti apa? Semua kan teori. Kalau tadi di babak 1 Doni gol, ya. Jens Raven kena tiang masuk 2-0, ya kan, beda lagi. Ini kan semua ini kita kan berteori, ya. Yang main di lapangan yang susah, ya. Gimana keram, gimana adu badan jatuh, gimana ya tadi. Kalau kita kan semua teori kan. Hah? Betul. Harapannya lebih banyak supporter yang datang ke nanti ke laga final, harapannya seperti apa? Ya saya rasa apresiasi jumlah supporter baik ya, memang ini kan bukan tim nasional ya, memang perlu waktu untuk menambah bintang ya, menambah bintang apakah di U17, U20 ya, kita mesti nambah bintang buat di liga ya. Apakah Pak Erik memberikan ultimatum kepada Gerald untuk harus memenangkan Piala AFF? Ultimatum enggak, kita semua proses. Semua ada kontraknya. Coach Sintayong 5 tahun terus diperpanjang. Artinya nggak ada konsekuensi walaupun Bukan Gerald nggak konsekuensi, menerima. bukan konsekuensi. Jangan melihat seperti itu, semua proses yang kita perlu waktu. Ini mereka perlu, Coach Gerald baru main berapa minggu, ya kan? Kalau kita semua langsung vonis, ya kan? Ya tentu, kapan kita membangun strata kepelatihan? Hari ini sudah ada Patrick, Gerrard, Frank, Kosnova. Kalau Kosnova nanti main di Piala Dunia bagus, kita angkat dia jadi asisten pelatih. Nanti pelatih Kosnova ada, sembari kita mencari technical director. Kalau ini proses dibongkar-bongkar gara-gara hal-hal tadi, karena tekanan nama saya bukan tipe yang apa istilahnya pemimpin yang takut ditekan. Ya. Saya percaya konsep pembinaan perlu waktu, ya, hasil juga ada, dan kita mesti fair lah. Coach Indra membawa SEA Games, ya, berapa? 32 tahun. Ketika kalah di U20, dicaci maki, dihabisin. Pahlawan loh. Coba, siapa yang pernah bawa SEA Games juara? Nah, ini yang saya bilang, kita harus kembali, ya, memberi kesempatan semua. Kita tidak pilih kasih, semua punya strategi jangka panjang, menengah, pendek. Ya, Oke. ya. Doanya harus Terima kasih Pak Erik.